Namo Buddhaya anak-anak, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Ibu Suwarni. Ibu berharap kalian semuanya dalam keadaan baik, sehat dan bahagia. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang masa petapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Masa petapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Anak-anak, sebelum kita mempelajari masa petapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna, apa yang kalian lakukan jika saat ulangan menemukan soal yang sulit dijawab? Tentunya anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar, bukan? Anak-anak juga tidak pantang menyerah untuk mencari tahu jawaban tersebut sampai jawaban dapat kalian temukan. Anak-anak, sama seperti kalian, Pangeran Siddhartha juga pantang menyerah dalam mencapai penerangan sempurna saat melawan Mara. Anak-anak, mari kita dengarkan cerita petapa Gotama mencapai penerangan sempurna berikut ini. Suatu ketika, petapa Siddhartha berada di hutan mangga. Petapa Siddhartha melanjutkan perjalanannya ke kota Wesali, bertemu dengan kedua guru yang sangat terkenal, yaitu Alara Kalama dan Udaka Ramaputa untuk belajar. Setelah belajar bersama kedua gurunya, Pangeran Siddhartha masih belum menemukan apa yang dicarinya. Akhirnya, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan gurunya dan pergi melanjutkan perjalanannya hingga sampai di hutan Uruvela di dekat sungai Nerajara. Bersama dengan 5 petapa lainnya yang bernama Kondana, Badia, Mahanama, Wapa, dan Asaji. Mereka memutuskan untuk bertapa di hutan tersebut. Bertapaan keras yang dilakukan petapa Siddhartha membuat hampir meninggal. Pada saat itu, lewatlah serombongan penyanyi. Petapa Siddhartha mendengar syair yang diucapkannya. Kalau tali gitar ditarik terlalu keras, talinya putus, lagunya hilang. Kalau ditarik terlalu kendor, ia tak dapat mengeluarkan suara. Suaranya tidak boleh terlalu rendah atau keras. Orang yang memainkannya harus pandai menimbang dan mengiranya. Setelah mendengar syair itu, petapa Siddhartha menyadari bahwa bertapanya menuju penerangan agung sangatlah keras dan bisa mengakibatkan kematian. Petapa Siddhartha kemudian memulihkan tenaganya dan bertekad makan sehari sekali sebelum tengah hari. Kelima petapa muridnya yang selama ini bersamanya beranggapan bahwa petapa Siddhartha telah gagal dalam pertapaannya. Pada hari ke-14 bulan Waisak 588 sebelum Masehi, petapa Siddhartha bermimpi bahwa
ia akan mencapai pencerahan agung dan menjadi Buddha. Ketika fajar menyingsing, betapa Siddhartha membersihkan badan. Kemudian ia menuju pohon banyan untuk menerima dana makan. Setelah makan nasi susu yang diberikan Sujata, betapa Siddhartha membawa mangkok emas menuju sungai Neranjara. Ia mengucapkan tekad, jika aku akan menjadi Buddha pada hari ini, mangkok ini akan mengapung dan melawan arus air. Betapa Siddhartha kemudian melempar mangkuk ke sungai. Terjadilah keajaiban. Mangkuk tersebut melawan arus air menuju tengah sungai dan ditelan pusaran air. Betapa Siddhartha dalam perjalanannya ke hutan Sala bertemu penyabit rumput yang bernama Sotia. Kemudian Sotia memberikan 8 ikat rumput kering kepada betapa Siddhartha. Rumput yang digunakan betapa Siddhartha untuk duduk berubah menjadi singgasana permata yang megah. Dengan tekad yang kuat, betapa Gotama bermeditasi di bawah pohon Sala. Saat bermeditasi, betapa Siddhartha diganggu oleh Mara. Namun, betapa Siddhartha memiliki tekad yang kuat dan berlindung kepada 10 kesempurnaan yang telah dilatihnya. Akhirnya, semua gangguan Mara dan bala tentaranya dapat dikalahkan. Pada malam purnama, betapa Gotama menyadari bahwa pikirannya terbebas dari keinginan, kemelekatan, dan lenyaplah kegelapan batin. Semua belenggu batin tercabut sampai akar-akarnya. Betapa Siddhartha menjadi sama Sang Buddha. Tepat pada saat bulan purnama Sidhi di bulan Waisak ketika berumur 35 tahun. Anak-anak, dari cerita tadi dapat disimpulkan bahwa kita sebagai siswa Buddha tidak boleh pantang menyerah dalam belajar. Kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai cita-cita seperti Pangeran Siddhartha. Anak-anak, setelah mempelajari tentang masa betapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna dengan tekad dan semangat yang kuat, sehingga dapat mengalahkan godaan Mara, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Pekik Kemenangan. Melalui banyak kelahiran dalam samsara, mengembaralah aku mencari, tapi tak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan kehidupan yang berulang-ulang. Oh, pembuat rumah, kamu telah terlihat. Kau tak akan membuat rumah lagi, semua rakit-rakitmu patah. Balok utamamu telah dihancurkan,
batin mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada tanha. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami masa petapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna? Jika belum, silahkan baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Jika sudah selesai, silahkan lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya. Terima kasih anak-anak. Marilah kita akhiri kelas Dharma ini dengan memuji Buddha. Namo Buddhaya.